alhamdulillah gitu ya untuk testimoni gitu, mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan gitu kan tercapai, dan mudah-mudahan cita-cita kita semua yang ada di sini tercapai gitu kan. Segera mungkin gitu. Nah, terus kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu presentasi atau profil, menjelaskan tentang profil perusahaan, yaitu Bapak Ron Budi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Masih belum siap ternyata. Ada sok. Foto dulu biar. Foto dulu. Siap. 1, 2, 3. Mantap. Sampai profil apa? Sampai anu 10 alasan. Apa kabar? Luar biasa, pasti bro. Siapa kita? Ria Indonesia. Ria Indonesia ya. Kita semua orang Indonesia di sini. Di bawah. Perkenalkan, nama saya Di bawah. Budi. Saya dari Jihan. sekarang tinggal di Parakan Bincang, maksudnya mungkin sekitar ya. Han, aja kita. Insya Allah saya jauh-jauh maksain untuk hadir di malam ini karena saya mau menjalankan bisnis ya. Tidak lain tidak bukan, dan bukan tidak mensyukuri apa yang saya dapatkan hari ini itu karena saya akan mewariskan untuk keluarga saya ya. Jadi jerih payah hari ini akan saya wariskan dengan lewat 3i ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak waktunya ini untuk saya belajar ya, karena di sini tempatnya kita belajar di CHR ya. Agak vakum sedikit, kemarin ada 1 bulan mungkin kurang lebih ya saya nggak di sini. Jujur atau mau? Tidak lain ya maklum karena masih bangsawan. Cek bahasa Arab nama Pak Belit. Pak Belit yang waktu. Nah, itu nggak enaknya di masih kerja jadi bangsawan ya, jadi kita masih ketergantungan sama, dan di sinilah kita di bisnis inilah kita akan menjadi bosnya ya. Amin. Nah, di luar sana masih banyak orang yang memandang sebelah mata CHR itu apa sih? Ya. Nah, kita bisa dikatakan menabung, tapi kita dapat bonus. Itu di luar sana masih banyak simpang siur menabung dapat bonus karena belum mengerti sebenarnya ya. Dan saingan untuk sekarang 2020 khususnya mungkin ya, bisnis kita CHR itu selain terbentur sama corona ya, banyak di luar sana terutama di tempat kerja saya sendiri yang sangat luar biasa, bisnis tanpa modal sekarang lagi ramai ya di luar sana ya. Dan nggak tahu gimana, tapi menurut mereka itu benar. Nah, di sini pun menurut saya ini benar. Jadi mari kita buktikan ya, yang benar itu yang mana? Yang CHR atau yang mereka jalankan gitu. Oke, kita cari tahu sebenarnya CHR itu apa ya? CHR itu 3i Network ya. 3i Network itu ada income, insurance, dan investment ya. Nah, ini nanti kita bahas investment itu apa, insurance itu apa, income itu apa. Kalau bahasa kasarnya mah investment itu investasi ya, insurance itu asuransi, dan income ada penghasilan tambahan. Dan ini tidak wajib Bapak Ibu. Ini buat kita yang malam hari ini mau bersusah payah menjalankan. Nah ini kita menjajal income ini ya. Nah, mari kita kilas sedikit. Kita kupas apa PTAJ Sentral Asia Raya ya. Nah, kita jangan ragu Bapak Ibu menerangkan di luar sana, kita kasih pengertian semampu kita.
Jangan sampai kita bosan kita menerangkannya, karena apa? Berdasarkan dengan data di PT AJ Sentral ini itu sangat kuat Bapak Ibu. Perusahaan itu berdiri se-Indonesia. Di antara lain Sumatera, Jabodetabek, Jawa Barat, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi. Nah, ini semuanya ada di Indonesia ya. Berarti kita nggak takut, karena di mana-mana ada di seluruh Indonesia. Satu lagi yang bikin kita yakin Bapak Ibu, berdirinya sejak 1975. Sudah seumuran Abah mungkin Mbak ya. Lebih saha eta. Nah, ini 1975. Mabas. Ini pertama berdiri itu 8 kantor regional, 76 kantor pemasaran, 47 kantor layanan nasabah, 1.600 provider ya. Itu pertama berdiri. Nah, berikutnya tidak dipungkiri kebanyakan di luar sana orang alergi sama asuransi. Mau tidak mau ini memang kita asuransi ya. Tapi kita harus kasih pengertian kepada orang di luar sana. Dengan apa? Dengan cara ini, dasar ini Bapak Ibu. Perusahaan asuransi juga pertama dan satu-satunya peraih Platinum Award dari Infobank untuk kinerja sangat baik. Kita lihat luar biasa, sangat baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini lebih susah meraih atau mempertahankan? Mempertahankan. Luar biasanya di CAR berturut-turut 10 tahun mempertahankan ya. Mempertahankan Platinum Award itu sangat luar biasa. Nah, satu ini kekayaan 4, triliun. Jadi kekayaannya itu 4, triliun. Kalau di saya tuh baru dengar, tapi mungkin kita semua yang di sini kebanyakan akan tahu triliun itu seperti apa ya. Amin ya. Ini mungkin kalau diuangkan satu rumah ini tak cukup ya. 4,723 triliun. Modal sendiri 200 ya. 2,19 triliun. Cadangan teknis 2,474 triliun. RBC, tahu Bapak Ibu RBC? Kira-kira apa RBC? Ya tahu ya, Race Base Capital ya. Ya, RBC itu Race Base Capital. Nah, kenapa ini harus ada Race Base Capital ini ya? Karena itu ada ketentuan dari pemerintah di mana perusahaan asuransi itu harus menerapkan RBC-nya. Nah, dari pemerintah minimal RBC itu 120% Bapak Ibu. Nah, ini 220%. Pas sedikit pengetahuan kenapa harus 120%. Karena untuk menjaga-jaga kalau di mana perusahaan mengalami kolaps, lemes nama bangkrut, kasarnya gulung tikar. Nah, ini Bapak Ibu ada dana untuk mengcover nasabahnya. Ya. Maksudnya apa? Harus 120%. 100 untuk nasabah, 20 untuk karyawannya. Jadi impas, jadi nggak ada pabelit seperti yang baru-baru kita dengar sekarang ini ya. Nah, di sini udah 220% Bapak Ibu. Udah 2 kali lipat ya. Kalaupun mau mengklaim bareng, insya Allah Ada uangnya. ada uangnya Bapak Ibu. Keren. Luar biasa tepuk tangan. Nah, berikutnya. Nah, kita mau menjalankan bisnis atau kita mau punya barang atau apa, kita harus tahu kelegalannya ya. Perusahaan itu benar-benar bodong atau legal, aman atau enggak. Nah, ini legalitas perusahaan. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kita karena ini bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat, harus ada yang mengawasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu bukan main-main Bapak Ibu, ini pemerintah ya. Alhamdulillah nih OJK kita udah terdaftar ya di OJK. Kalau yang masih penasaran, cek nanti di internet. Masih juga penasaran, buktikan aja di Jalan Dago bawah Bapak Ibu, pas perempatan sebelah kiri. Dago bawah, saya pernah ke situ Bapak Ibu ya, di Bandung ada. Barangkali nanti di luar masih ada yang ragu, suruh aja datang ke situ ya. Di sini ragu banyak. Ayatnya CAR gitu Nah, ya.
Oh, Nyakeun. nanya Bener, ke Bang. bener. Nanya nih OJK teh. Aya OJK maksudnya. Aya OJK. Nah, AASI, naon dah AASI teh? Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, ini yang mengeluarkan bukan Abang, Bukan ya? bukan gubernur. Abah Maruf Amin. Nah, ini yang Ini mengeluarkan kartunya ya. ya, itu ya. Sah, Sah. Sah. MUI Bapak Ibu. MUI tentunya orang ya kalau menurut agama itu mereka lebih jago daripada kita ya, lebih tahu tentang riba dan enggaknya perusahaan asuransi itu MUI. Nah, alhamdulillah kita udah ada sertifikatnya ASI. Nah, satu lagi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Karena kita bergerak di asuransi. Nah, ini semua kalau ibarat di sepak bola mungkin ini persatuannya ya. Jadi legal diakui ya. Nggak bodong ya. Nah, berikutnya dukungan dari asuransi. CAR itu perusahaan sangat besar Bang. Siapa yang tidak tahu dengan Salim Group ya. Berdirinya sejak 1975. Semua produk Salim Group yang menyangkut Indo mungkin ada, termasuk makanan, dari kendaraan, makanan, kebutuhan sehari-hari disediakan sama Salim Group ya. Nah, tentunya itu sudah meyakinkan bahwa itu perusahaan besar ya, tidak main-main, sudah melewati masa krisis 1998 ya. Alhamdulillah kita aman bisa melewatinya. Tapi saya itu nggak sombong Bapak Ibu, dia masih mau mereasuransikan ke 6 ya, 6 asuransi antara lain di Jerman, Jepang, dan sisanya ada di Indonesia. Buat apa? Nah, itu Bapak Ibu ini untuk mengcover kalau di mana ini pilot semua ini siap mengcover Bapak Ibu ya. Jadi aman ya perusahaan kita ya. Semua perusahaan asuransi pada dasarnya baik Bapak Ibu, sama. Nah, alhamdulillahnya di CAR itu dari agen-agennya itu memang dididik dari awal untuk kita menerangkan A sampai Z harus tahu. Nah, banyak di luar sana Bapak Ibu perusahaan asuransi itu yang tidak mau menerangkan tentang pahitnya. Jadi manisnya semacam akuisisi nggak diterangkan, tapi di sini saya terangkan Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, mengapa kita penting berasuransi dan berinvestasi? Simpel nama ada hirup mah. Nah, mual salaminanya punya keturunan. Karena apa? Kita punya 3 kepastian waktu ya, yang tidak pasti. Contohnya meninggal dunia itu nggak pasti Bapak Ibu ya. Suatu saat kapanpun gimana yang punya di atas mau diambil, kita nggak bisa nawar. Kalau bisa nawar mungkin Abah dagangannya udah dihabisin ya. Betul kan? Itu mau tidak mau kita menerima. Sakit, siapa yang tahu Bapak Ibu kita sakit? Nggak ada yang tahu ya. Kita cuma berusaha untuk menjaga stamina tubuh kita ya. Nah, pensiun. Nah, ini pasti kalau pensiun. Karena apa? Mau tidak mau, pensiun itu bukan PNS saja Bapak Ibu ya. Pensiun itu pengertian saya nih, di mana kita udah tidak bisa bekerja, tapi kebutuhan kita masih banyak. Nah, umur sudah tua, tapi kebutuhan masih terus mendesak, berjalan, tapi kita tidak punya tenaga. Kemauan pasti Bapak Ibu, kemauan masih banyak, masih menggebu-gebu ya. Karena kita sebenarnya tidak tahu, kita tahu udah tua atau belum, kita nggak tahu Bapak Ibu. Yang tahu itu cuma ada di yang lihat, yang tahu. KTP. Begitu kita lihat KTP kaget Bapak Ibu. Yang lihat dehnya. Yang lihat gitu. Kita nggak sadar ya. Nah, pensiun itu bagi sebagian orang itu menyeramkan, tapi buat kita alhamdulillah Bapak Ibu, CAR itu bagi orang saya itu sudah biasa. Maksudnya kita menyiapkan Bapak ya. Alhamdulillah. Berikutnya, tahukah Anda karena kebudayaan kita yang konsumtif, berarti Indonesia ya, seluruh Indonesia berarti menyangkutnya ya, yang konsumtif.
besar pasak daripada tiang. Menang 50.000. Jajan 50 hiji Jajan 50.500. ekor 1.500 ya. Nah salah satunya seperti itu, besar pasak daripada tiang. Nah investasi kacau dan tidak mempersiapkan hari tua. Kenapa investasi kacau dan tidak mempersiapkan hari tua? Karena kebanyakan di Indonesia itu masih menengah ke bawah ya. Jadi cek kasara boro-boro ke investasi yang nyiapkan hari tua buat sehari-hari aja pas-pasan. Tapi sangat luar biasa kalau dengan uang yang kita punya pas-pasan kita bisa menyiapkan untuk hari tua ya. Yes. Mudah-mudahan kita bisa semua sini ya. Nah, 9 dari 10 orang Indonesia tidak siap menghadapi masa pensiun. Ya, salah satunya karena tidak menyiapkan investasi dan mempersiapkan hari tua ya. Nah, kalau yang mengikut BPJS Ketenagakerjaan agak mending. Udah sedikitnya udah ada lah buat bekal, walaupun nanti begitu pensiun bingung juga uangnya buat apa ya. Karena kebetulan dari pemerintah itu selama saya bekerja di situ, mereka bapak ibu yang pensiun itu justru malah bingung. Kalau bagi saya kan udah pensiun tenang. Mereka bingung ya. Mereka bingung bapak. Setahu saya dan memang saya melihat sendiri. Jadi begitu mereka mau pensiun gelisah bapak ibu. Mau apa saya setelah pensiun? Padahal kan punya gaji, ya. Tiap bulan kalau pensiun dapat gaji. Tapi bingung bapak ibu karena apa? Mereka terbiasa konsumtif, ya. Jadi tidak menyiapkan untuk hari pensiunnya, lupa menyiapkannya ya. Nah berikutnya ilustrasi biaya. Nah ini ilustrasi biaya hidup. Ini biasanya bentrok sama ibu-ibu ya. Karena apa? Kata bapak-bapak cukup, kata ibu-ibu kurang. Kebanyakan begitu. Nah ini salah satunya. Masa 35 tahun usia produktif ya. Produktif masih di tenaga kerjanya. Kuat lah, masih kuat. Bah ini yang produktif, bah. Kuat masih ya. Siap. Nah, Masuk kene gawe mah. Siap. usia 10 tahun bisa bekerja ya. Nah, masa hidup gini, perbandingannya masa hidup 20 tahun tidak bekerja. Jadi maksudnya gini, masa usia 55 tahun kan kita pensiun ya, ada pensiun. Tapi kan alhamdulillah kita masih panjang umur. Nah, mau tidak mau kebutuhan hidup masih ada Bapak Ibu. Selagi kita masih hidup berarti ada kebutuhan hidup ya. Nah, sayangnya kenapa orang-orang tidak siap pensiun? Kita tidak menyiapkan untuk di masa ini di usia 55 sampai usia 75 tahun karena kita kenapa 75? Karena rata-rata kita ambil di Indonesia itu umurnya sampai 75 ya. Nah, berarti masih ada waktu tuh 20 tahun untuk hidup ya. Nah, sedangkan kebutuhan nambah, bukan tetap malah nambah ya. Contohnya kita punya cucu kan nambah kebutuhan. Cucu datang berasal dan beli permen. Nah, Support dari pencetak. Cucurik kebu. nih, asumsi biaya hidup 100.000 per hari. Ini asumsi biaya hidup per hari 100.000. Cukup. Cukup lah. Benar kata saya tadi, kata bapak-bapak pasti cukup. Diancam. Tapi kata ibu-ibu ini kurang. Ya, Untung oh ibu-ibu. kita cukup-cukupin aja ya. 100.000 per hari. Sepakat ya? Cucurik duit. Sepakat. Bahkan cukup. Anaknya semua bapak-bapak cukup kan? Cukup 100.000 per hari. Berarti 1 bulan itu kan 30 hari lah. Rata-rata 30 hari kali 100 3 juta per bulan. Hari gaji 2,5 juta. Sama daripada tiang gitu udah ya. Nah, nombok. Gelisah lah, jadi cukup gelisah itu Pak. Nah, berarti kalau 1 tahun udah berapa Bapak Ibu? 36 juta per tahun untuk kebutuhan hidup. Dalam artian kita untuk makan sehari-hari, beli sabun, beli Rokok. itu mau tidak mau untuk beli bedak istri. Makan. Sabun di dahan. Ya masih kebutuhan hidup lah ya. Untuk makan minum kebutuhan kita. Nah, tidak termasuk untuk jalan-jalan sama keluarga tercinta ya ini. Itu di luar sana lah. Di luar itu.
Dan asumsi total biaya hidup selama 20 tahun berarti tinggal kali Bapak Ibu, tinggal kalikan 36 juta 10 berarti 720 juta. Jangan salah Bapak Ibu, ini uang 720 juta. Bapak-bapak udah menyiapkan? Insyaallah. Luar biasa. Bismillah. Bismillah kita menyiapkan dari sekarang ya. Ya. Beruntung kita ya, CHR udah menyiapkan. Dari yang tadinya kita tidak menata untuk hari tua, kita alhamdulillah CHR dipaksa untuk mempersiapkannya ya. Berikutnya, tabungan proteksi unit link. Nah ini untuk premi. Kalau di CHR itu ada 3 pilihan Bapak Ibu. Kalau saya milih yang, karena di CHR itu kompak ya, maksudnya orang-orangnya, mitra-mitranya, leader-leadernya hebat, kompak Bapak Ibu. Kenapa? Salah satunya contoh kecilnya gini, misalnya apa punya mitra, kita datang siap semuanya datang. Padahal kan kepentingan untuk apa sebenarnya. Nah di CHR itu sangat luar biasa seperti itu, tidak mementingkan diri sendiri ya. Termasuk saya, karena saya orang CHR, saya kompak Bapak Ibu. Kenapa? Di sini kebanyakan 350, makanya saya ikut 350. Ya, Luar biasa. betul. Kompak Mbak itu ya. Padahal kan ada 3 pilihan di sini. 700 dan 1 juta. Tapi saya ngikuti yang lain aja ya. Guyup, kompak ya. Jadi 350.000 per bulan. Sisirikan lah. Kita sisirikan. Nah, otomatis Bapak Ibu, UP-nya pun berbeda dari nomor 1, 2, 3 berbeda. 350 sama 1 juta berbeda Bapak Ibu. Itu UPT udah pada tahu Bapak Ibu? Uang pertanggungan. Ya. Uang pae. Uang pae. Jadi Uang gimana, pokok. Amit. Uang pohon. Uang pokok. Pokok ngarenghap. Nah, ini misalnya ikut yang 350, cairnya ke ahli waris tuh yang ini 21 juta. Mau ikut berapa kali pun tetap 21 juta. Misalnya udah, tapi dengan catatan kita udah ikut ya. Nabung 1 kali pun nabung dari ACC, CHR-nya udah turun Bapak Ibu. Lupa ngerenghat. Berikutnya, nah ini premi asuransi Yang favorit tadi ya. yang favorit ya, karena umum, bener. ya, umum. Pilihan saya tepat lah, karena ilustrasi Jambun yang ini, jadi saya Yang umum. gampang jelasannya ya. Premi asuransi yang 350.000 itu kalau kali 12 bulan kan 4.200.000. Nah, tinggal kali 5 tahun berarti 21 juta ya. Nah, kenapa ada 21 juta? Karena ini Bapak Ibu total UP yang tadi ini, nah dari sini jumlahnya. Nah, totalnya segini. Ini cuma 5 tahun ya. 5 maksimal. tahun Bapak Ibu maksimal. Tapi bisa lebih ya kalau ada yang kelewat-kelewat gitu. Bisa lebih. Nah, luar biasa CHR. Cuma 60 kali bayar preminya 5 tahun, tapi kita di cover asuransi sampai umur 74 tahun. Bapak Ibu luar biasa ya. Nah, ini uang yang dikembalikan, jangan ini Bapak Ibu, jangan sampai lupa kita menjelaskan ke calon mitra kita, jangan sampai kelewat ini Bapak. Soalnya apa, nanti kalau kelewat di awal, begitu dikomplain kita akan bingung menerangkan kenapa nggak diterangkan dari awal gitu ya. Nah ini investasi yang bisa diambil di tahun pertama itu 40% Bapak Ibu. Jadi berapapun uang yang masuk, kalau kita mau ambil semuanya untuk tutup polis 40% sayangnya Bu. Pak ya. Tahun kedua 75% udah naik. Tahun ketiga 90, 45 95%. Jadi berapapun uang yang masuk, misalnya di tahun kelima nih udahan nih. Wah, udahlah daripada ini mau saya ambil semua misalnya. Nah, sayangnya 95% Bapak Ibu dari uang yang masuk, uang yang kita setorkan. Rugi betul Bapak Ibu, rugi. Ya. Rugi kalau untuk jangka pendek. Ya. Tapi kalau dibanding dengan di luar sana bank, ini sangat untung Bapak Ibu. Uang kita disimpan bank di luaran sana 350.000 berarti taruhlah udah 21 juta disimpan di bank. Ya. Tahun kelima mungkin kalau diambil totalnya besar di bank sama yang di CHR ya. Tapi
CHR itu di mana kita pas 4 tahun 11 bulan Tutup usia. tutup usia, amit-amit ya. Uang kita itu sekitar cair itu berarti ini 95%-nya aja ya. Nanti masih ditambah sama 21 juta Bapak Ibu untuk ahli waris kita. Berarti ada uang sekitar 38-an ya untuk Ya. ahli waris. Kalau di bank ya paling sekitar 20 sekianan lah ya, potongan administrasi. Itu udah jauh kalau membandingkan ke situ ya. Paling ikut berduka cita. Ya paling di bank terus berduka cita lah. Cukup meringankan ya biaya anak. Betul, sangat meringankan sekali. Dibiarin Bapak Ibu, ini ilustrasi singkat aja. Sama-sama 21 juta di bank, kita diemin sampai kita umur 74 tahun, tidak kita tambah. Uang kita habis Bapak Ibu, 74 tahun kita ambil habis. Kenapa habis? Dipotong administrasi bank. Ya. Ya. Tapi kalau di CHR, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau suku bunganya lagi bagus, nambah 21 juta itu bisa jadi Ratusan. puluhan bahkan ratusan. Ya, Bapak Ibu, ini luar biasa dari CHR. Kemana diinvestasikannya katanya kalau tadi Salim Group ya? Ya, Salim Group itu banyak Bapak Ibu. Karena Salim Group tidak mau ngambil resiko, jadi uang kita itu sama perusahaan diinvestasikan ke berbagai Instrumen ya. instrumen. Banyak lah contohnya ya. Ada Indomobil, Indomaret, ya. Indo Alfa. Semuanya ke situ. Nah, kita ibarat kasarnya gini Bapak Ibu, orang kaya di Indonesia itu ngajak kerja sama kita. So, pinjam uangnya sini 21 juta, nanti ada asuransinya, uang mau saya jalankan, nah, Dicicil lagi ya. dicicil lagi Bapak Ibu ya. Kenapa kita tidak mau? Orang yang sebesar Salim Group mau ngajak kerja sama kepada kita, ya. Berikutnya, ilustrasi, nah ini manfaat Salim Promit ya. Ini tadi di awal sudah sebenarnya ya. Pertumbuhannya. Nah, ini lebih rincinya sebenarnya. Tetap masih yang 350 Pak ya. Ya. Favorit Pak. Ya. Nih misalnya uang kita di tahun kelima ya masuk segini. Nah di paling rendah uang kita bisa diambil tahun kelima itu cuma ada 17.421. Sedang 14% itu 21. Nah ini yang banyak kita harapkan itu tinggi. Begitu beres kita tahun kelima. Nah 24,700 juta. Udah Tertinggi naik itu 3. ada yang sampai 2015 27 juta. Nah, betul. Jadi ini bisa kurang bisa Bapak Ibu. Sangat bisa, bisa lebih, sangat bisa juga lebih. Jadi gimana perkembangan bursa di Indonesia, suku bunga di Indonesia ya. Nih, NAB-nya. NAB ya. Nah, misalnya nih di tahun ke-6 rendah kita ada sedikit kebutuhan misalnya untuk masukkan biaya sekolah untuk para bujang-bujang ini ya. Buat nikah, modal Buat nikah. nikah misalnya modal. Kita butuh 15 juta di tahun ke-6 nih. Di rendah aja itu udah ada 18 Bapak Ibu ya. Di sedang udah ada 23. Mau ambil 15 boleh diambil. Sewaktu-waktu kapanpun bisa diambil. Di seluruh Indonesia. Salah satu contoh saya udah ngambil 2 kali, itu sangat mudah, simple dan sesuai yang kita ambil dan gampang cara Nah, ngambil. betul. Bapak Ama itu membuktikan sebenarnya. Pernah Jadi, ngambil 10 juta dan 8 juta. sangat gampang Bang ya. Gampang. Tangan dulu percaya deh. Nah, kalau di tinggi 29 juta. Nah, ini udah kebayang di sini ya. Ke bawah pun sama, semakin tambah tahun kita dirimin Bapak Ibu. Syukur-syukur kita dari sekarang kita menyiapkan sampai kita nanti pensiun, jangan kita ambil Bapak Ibu. Kakek-kakek kaya. 20 tahun yang akan datang nih, di rendah aja udah 32 juta, di sedang 134 juta. Nah, di tinggi 350, 30 ya, 330. Nah, ini untuk investasinya. Ini buat apa Bapak Ibu? Nah, ini keunggulan CHR daripada di luaran sana bank-bank di luar sana ya ini Bapak Ibu nih. Misalnya nih di tahun ke-6 ya. Di rendah itu
39 juta. Nah, jadi 39 juta kan di sini 18 juta ya. Dari mana 21 jutanya? UP. Karena UP kalau amit-amit kita pohon ngarehap, nah ini Bapak Ibu yang cair ke anak istri kita, ahli waris kita nih. Jadi keluarga mungkin ya sedih ya senang sebenarnya ya. Sedihnya jam lah. Karena apa? Begitu meninggal dapat 39 juta. Ya. Salah satu ustadz yang udah menyiapkan almarhum UJ itu keluar 1,7 M. Luar Itu biasa itu. Ya. almarhum itu. Sudah Ya. menyiapkan ya. Nah, misalkan di sedang ini yang cairnya 44, tinggi 50. Kesini juga mengikuti Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan kita semua di sini panjang umur, sehat selalu ya. Amin. Nah, berikutnya nih 10 alasan kenapa Tri-Eye Network. 10 alasan. Kalau satu alasan saja tidak cukup, di sini ada 10 Bapak Ibu. Kenapa harus milih Tri-Eye Network? 1. Dukungan perusahaan besar, member of Salim Group. 2. Legalitas terjamin. Tadi di awal ceritakan ya, produk investasi bersifat jangka panjang. Jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jangka pendek aja kira-kira setahun 2 tahun diambil ya jangan ya. sayang ya. Jangan di sini. Kasihan juga kalau kita paksa-paksa 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan dia tutup ini polis mau ambil sayang ya. Ibaratnya belum kita nikmati, uang kita cuma dibuang-buang lah. Karena di sini udah jelas produk investasi bersifat jangka panjang. Harus sabar ya. Pangsa pasar yang sangat besar. Besar sekali pangsa pasar dan biasanya itu di sini nggak ada sistem saingan Bapak, kita kerjasama ya. Kerjasama bebarengan. Kenapa bisa disebut pangsa besar sangat besar? Karena di sini semua orang yang masih hidup pasti membutuhkan ini Bapak Ibu. Yeah. Asuransi membutuhkan, pasti membutuhkan, orok membutuhkannya, dan bisa didaftarin Bapak Ibu. Kenapa bisa disebut sangat besar? Kemudahan sistem, bagi tidak mudah Bapak Ibu. Di HP kita bisa mengontrol semuanya ini, ya. Kita tinggal download, di sini kelihatan bonus kita berapa, mitra kita berapa, terus yang sudah bayar premi berapa per bulannya, kelihatan semuanya Bapak Ibu di sini nih. Luar biasa ya, bisa kita kontrol dari manapun selagi ada internet. Ya, ini di handphonenya. Ya, seperti itu ya. Bisa di-download. Selagi kita punya HP-nya dan ada internetnya, Ya. bisa. Investasi juga bisa dilihat di sini. Semuanya bisa di situ. Investasi. Jadi jangan khawatir, bodong ya. Pengeluaran merupakan investasi. Pengeluaran merupakan investasi, jarang-jarang Bapak Ibu ya. Pengeluaran biasanya ya udah pengeluaran, tapi di sini kita mengeluarkan uang tapi kita investasi. Ya, berinvestasi untuk masa depan kita. Resiko bisnis kecil, kenapa bisa dikatakan resiko bisnis kecil? Segagal-gagalnya kita berbisnis di sini, ya. Punya tabungan. Kita punya tabungan, Bapak Ibu. Gagalnya Gagal. Gagal pun tabungan, Tetap sukses. apalagi kalau kita berhasil. Jarang Bapak Ibu gagal tapi punya tabungan, di mana-mana gagal bangkrut gitu ya. Tapi di sini di CR enggak. Segagal-gagalnya kita menjalankan bisnis, kita punya tabungan yang akan kita wariskan ya. Sumber penghasilan tidak terbatas. Nah, sumber penghasilan tidak terbatas itu kita yang menentukan. Bisa mendapatkan passive income yang dapat diwariskan, tadi udah ya, bisa diwariskan ke anak cucu kita. Mendukung program pemerintah dalam mensosialisasikan gerakan menabung. Nah, luar biasa ya. Di sini alhamdulillah ya, sedikit saya memaparkan tentang CHR, bukan tidak lain dan tidak bukan. Saya tidak bermaksud menggurui, karena saya di sini juga belajar. Di sini kita belajar bersama-sama, saling mengingatkan, saling mendukung. Nah, ini sekilas tentang CHR ya. Mungkin nanti ke depan setelah ini banyak leader-leader hebat kita yang akan menambahkan ya di sini keunggulan-unggulan CHR. Nah, terima kasih banyak waktunya ya yang telah berikan pada saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Apa kabar? Luar biasa. Asik dong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya ini nama gerak. Daya. Alhamdulillah ya. Kita udah dijelasin gitu tentang profil perusahaan yang mana, legalitasnya kayak gimana. Jadi gak usah ragu lagi gitu. Yakin ya? Yakin 100%. Ya, untuk acara selanjutnya itu kita lanjut untuk marketing plan-nya atau gimana caranya kita Nabung gratis ya. nabung gratis atau punya penghasilan tambahan atau bisa bahkan passive income gitu. Bisa diwariskan ya. Bisa diwariskan juga. Untuk yang menjelaskan ini adalah seorang leader hebat itu kan ya, terus mentor saya juga insya Allah. Nah untuk silakan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Luar biasa. Siapa kita? Indonesia. Tidak bosan ya, saya akan berterima kasih kepada tuan rumah. Semoga keluarganya semuanya, Ibu Yuni juga dalam sehat walafiat. Amin. Amin. Tadi sudah dijelaskan ya tentang profil perusahaan oleh Kron Hebat, walaupun jauh beliau dari Paramount, tapi beliau menyempatkan waktu ya, karena beliau juga di sini sama mau belajar karena di sini tempat belajar kita supaya memantaskan diri dan supaya pandai. Jadi di sini tidak ada yang duluan, tidak ada yang baru, kerjasama, super team bukan superman ya. Tadi sudah dijelaskan tentang profil. Yang terakhir yaitu 10 alasan kenapa Trianeco. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, baru mungkin ada orang yang sudah lupa atau yang belum kenal. Nama saya Koi Hidayat. Saya sudah berlisensi ya. Alhamdulillah sudah jadi agen resmi. Dan saya bergabung pada tahun 2019 di bulan September ya, tanggal 3. Alhamdulillah saya sudah menjalankan sekeluarga. Bahkan orang tua saya juga yang 2 orangnya itu bapak dan ibu saya sudah saya daftarkan ya. Alhamdulillah saya sudah mengamankan diri dan sekeluarga mengamankan dirinya. Tadi dijelaskan tentang 10 alasan ya, sudah jelas Bapak Ibu yang memberinya Salim Group. Perusahaan ketiga terbesar di Indonesia. Kekayaannya yang saya cek waktu sebulan belakang itu 631 triliun. Tadi aja 5 triliun sudah bingung ya, nyimpennya di mana gitu. Ini 631 triliun. Jadi nggak usah dipikirin lah kita. Jelas tadi ya ada OJK. Produk investasi bersifat jangka panjang, jangka lima, jangka pemajikan, bisa ya. Jangka kabogo ya, boga kabogo mah tenang. Siap. Pangsa pasar sangat besar. Karena warga Indonesia itu baru 0,4%. Jadi benar-benar masih luas gitu. Kita kalau menawarkan, kalau satu orang yang menunda itu kemungkinan satu orang akan mengambil gitu, akan bergabung. Gitu. Jadi jangan takut. Di sini nggak dapat mitra atau nggak dapat saudara yang akan mau ikut berinvestasi. Terus kemudahan sistem tadi sudah diperlihatkan oleh Pak Angga ya. Jadi semuanya di HP. NAB-nya per menit itu ada pertumbuhannya gitu ya. Kemudahan sistem. Terus pengeluaran merupakan investasi tadi. Kalau di bank kita mengeluarkan uang 350.000 itu cuma nabung aja dan dipotong admin.
Kalau di BCA itu 17.000 per bulan. Kalau di BRI macam-macam. Karena sekarang tambah aplikasi seperti mobile banking dan lain sebagainya, ATM itu tambah adminnya malah. Bukan kayak dulu cuman bisa ngambil langsung pakai buku itu cuma 6.000 atau 7.000. Sekarang adminnya nambah. Karena aplikasinya banyak. Jadi ya, risiko bisnis kecil, nggak berisiko menurut saya. Ya tadi resikonya kita punya investasi, punya tabungan, risikonya tuh sangat berisiko, punya tabungan risikonya. Gitu. Terus sumber penghasilan tidak terbatas. Tadi kalau yang menjalankan bisnisnya, insya Allah kita akan mendapatkan pasif income ya. Dan hebatnya bisa diwariskan. Berapapun yang kita dapatkan dari penghasilan bulanan itu, kitanya pohon ngarehat, tapi penghasilannya Jalan. dinikmati oleh keluarga kita, oleh istri kita untuk sekolah dan untuk kebutuhan hidupnya. Nah, mendukung program pemerintah ya yang disosialisasikan gerakan nabung nasional itu sudah digaungkan oleh Bapak Jokowi 2016. Dan sebelum itu pun Bapak SBY sudah mengajak gitu ya. Nah, ini yang akan saya lanjutkan terang. Apa prioritas utama Anda? Nah, tadi kan udah paham ya. Dukungan. Nah, ini tujuan kita ini mau apa gitu? Di sini prioritasnya yang mana gitu? Yang satu. Ini bertanya nih untuk kita, untuk mitra. Gitu. Yang pertama pertanyaannya, maukah berpenghasilan tambahan? Mau kan, di sini kita mau penghasilan tambahan. Bahkan kalau sekarang jadi penghasilan tambahan, mungkin nanti seperti Abah jualan, Kalian Budi bekerja di instansi pemerintah. Terus kalau penghasilannya sekarang gaji UMR 5 juta sudah digantikan di sini, apakah mau terus bekerja atau mending ditinggalkan saja? Kalau Abah sudah diganti penghasilan dari sini, mending tinggalkan saja warung daripada nunutan, burung aladangan. Seperti Ajajang ya, selamat datang di sini ya. Terus Adede, penghasilan di bakso, di cakwe itu mungkin sebulan bisa 10 juta. Nah kalau di sini sudah 15 juta ngapain? Kita harus jualan kos ngadonan gitu esena. Namun tuh bea kasum. Nah ya. Jadi ini bisa jadi penghasilan utama bukan tambahan nantinya. Seperti Pak Siswanto aja tadinya cuma 50.000 sehari jualan telur asin, sekarang sudah 56 juta. Sudah tidak jualan telur asin lagi. Ya. Ahmad Susilo yang tukang pangul itu kan dicariin, sekarang sudah beragensi posisinya. 8 juta. Berapa? 8 juta. 7 juta. 7 juta lah. Nah ini ya penghasilan tambahan ya. Terus memiliki usaha sendiri. Nah jelas kalau kita sudah mendaftarkan di CHR, jadi ini milik kita usahanya. Jadi mau ditumbuhkan besar kecilnya itu perusahaan kita ya harus menentukan. Ini sudah milik sendiri. Terus kalau kita berhasil, maukah membahagiakan keluarga dan orang tua? Nomor hidup. Dan memang kewajiban kita sebagai anak harus membahagiakan orang tua dan keluarga. Apa berdiri di sini bergabung di CHR itu ya karena ingin membahagiakan mereka. Tenang orang keluarkan duit 50.000, tapi kebahagiaan bisa dinikmati oleh keluarga dan orang tua kita. Terus kalau mau sudah jadi penghasilan utama dan banyak penghasilannya puluhan juta, kita mau memiliki rumah dan mobil baru, mau? Jangan cuma nyetop aja, nanti mah kita di stop nggak apa-apa, ya itu. Nah terus kebebasan finansial, nah ini yang saya kejar. Hari ini saya harus LDR sama keluarga. Apa tuh, Pak? PC-an we gitu. Jeung sang bunda teh. Yang buah hati teh ya, cuman PC-an. Tapi karena keterbatasan hari ini penghasilannya masih penghasilan tambahan, yaitu kita belum bisa berkumpul berbahagia secara maksimal dengan keluarga. Karena kalau nanti sudah penghasilannya mengganti penghasilan kita yang di sini, yang sekarang Abah kerjakan, Abah mungkin setiap saat, setiap waktu bersama keluarga. Nah itu, insya Allah ya itu. Ini tujuan kita kebebasan finansial dan waktu.
Terus kita kalau sudah bebas finansial, kalau jalan-jalan ke luar negeri mungkin gampang. Mau keliling di Indonesia juga sangat mudah. Nggak usah keluar negeri lah, Indonesia lah, dicakela lah, udah lega Indonesia teh. Itu ya, kalau ada kesempatan ke luar negeri ya jangan ditolak ya, kita ambil. Terus siapa sih orang tua yang tidak mau pendidikan anaknya tinggi? Siapa? Karena kalau zaman sekarang kita cuma menyiapkan pendidikan anak kita ala kadarnya, 9 tahun itu cuma dasar, SMP itu dasar. Itu. Bahkan kalau menurut Abang, sampai SMA pun, sampai STM atau sederajat itu, mau jadi apa gitu? Kalau nggak punya kreativitas, nggak punya keahlian. Jadi kalau anak SMA sekarang sudah mulai ke bisnis itu sangat hebat. Karena kalau melamar kerja itu saingannya berat. Ada S1, S2, S-Telet, S-Boyongan, dan SSD yang lain. Campur. Ya, yang bahaya itu S-Telet, Poloyongan. Iya. Nah, ini pengembangan diri. Nah, dengan hadir di sini, alhamdulillah, kalau kita bayar mau belajar seperti ini, banyak. Seperti entrepreneur yang mengundang, mengajak, itu harus bayar. Minimal puluhan ribu, maksimal bisa ratusan ribu, bahkan jutaan kalau tempatnya bagus seperti di hotel. Itu bukan harga murah. Kita mau ikutan entrepreneur seperti itu, belajar pengembangan diri. Di sini sudah mah gratis, disuguhan deh. Ya, tepuk tangan dulu untuk tuan rumah. Enak deh. Arena. Tinggal celek. Menjalani masa pensiun dengan tenang. Karena tadi sudah berhasil penghasilan utama di sini. Bisa kita bertumbuh berkembang bagaimana dan menjalani masa pensiun dengan tenang. Mau? Mau. Saya juga mau. Dan kalau kita sudah punya penghasilan tadi, passive income ya, bebas finansial dan waktu, kita mau bantu orang lain dalam kegiatan sosial, mau juga ayeuna peperakan. Hitung heula ieu mah. Eueuh hitung heula ieu mah. Gampang we. Aya nu ngasongkeun amplop, aya nu ngasongkeun map. Itu karek-karek assalamualaikum geus rangga. Bahkan teu aya tulisan pengamen gratis atau non eta gratis Di warung-warung gitu. warung-warung kan kebangetan itu saking tidak terbentuk mindset sosial, hilang karena memang tidak ada untuk bersosial, Keterbatasan. keterbatasan. Tapi kalau sudah banyak penghasilan kita tuh ya nggak golos suara pasti ya, itu mudah gitu. Jadi Kim itu singkatan dari kaya itu mudah. Tapi kalau miskin itu susah. Pasti, dan miskin mah susah. Di mana-mana gitu. Nah ini ya, bagaimana mewujudkannya? Yang tadi 10 itu prioritas kita. Ada yang bekerja dan ada yang berbisnis. Ya. Nah yang bekerja, barter waktu dengan uang. Waktunya 24 jam. Waktu terbatas hanya 24 jam. Tidak selamanya kita bisa bekerja. Ya tadi sudah dijelaskan sama Permudi. Kalau sudah 55 tahun ke sana, mesti kuat angkat beban anu berat. Beban hidup wae geus berat, jadi kita ngangkat semen 50 kilo, berkilo bener ribu. Nah, karena barter waktu dengan uang, akhirnya ketika sudah tidak bisa bekerja, jadi yang jadi masalah itu ya ke uang. Itu. Nah, 85% orang ya di seluruh dunia ini dilakukan oleh 85% orang. Karena pengen ada tambahan penghasilan, yaitu dengan kerja lembur. Harusnya pulang jam 5. Bulan Budi juga sering ya. Lembur pulang jam 7. Ya, harus mengikuti saja. Ya, ada juga yang cari kerja tambahan, pulang kerja. Jangan orderan deui naon gitu. Izin. Bisa oke gitu kan. Ngerok, itu tetangga dikerok. Cari tambahan kerjaan. Terus ada juga yang ditarget sama bosnya, target 100 juta, dia target 150 juta supaya pencapaiannya tinggi. Terus ada juga yang tradisional bisnis, ya pulang kerja juga nyen kue, kadarnya, nyen gado-gado, nyen lotek, nyen tawakan, tidak ganteng. Barter waktu dengan uang. Nah beda sama yang berbisnis, sangat berbeda. Waktunya sama,
dari 1 sampai 12 atau 24 jam, tapi bebas mengerjakannya. Mau sambil selonjoran pakai kolor, pakai sarung ke bisnis mah bisa. Itu manual teh bari sare we, tapi kalau sudah berjalan mah tidur juga bisa menghasilkan. Bebas pikiran, jadi kudu loba mikirna. Tapi loba mengerjakan anak gitu. Terus membangun aset. Nah, aset ini yang akan menghasilkan uang, jadi bebas keuangan. Sampai ka diawurkeun kita ge. Bakat kuloba. Dan keluarga bisa halan-halan ke pantai, santai di pantai. Wah, anu anak jujur kenal. Ya, ya rek nawak layangan ya. Yang layangan gede. Bebas, Nah, terbuka pikiran. bebas ya. Asal mana yang nawe alam dunia teh. Asal mana nawe pandai bisa ditulakan gitu ya. Nah, kita ini dipaksa aja nih pensiun muda dan pensiun Kaya. karena cuma 5 tahun tadi. Kalau PNS itu harus mengabdi 30 tahun minimal. Minimal. Itu pun pensiunnya kecil. Usia 60 tahun baru pensiun. Lamun rek digawe nu lain geus eueuh waktu. Geus eueuh waktu, geus sararape we geus. Masuk incu balik. Ngasuh incu. Lamun buka duit ke kajajanan namun teu roda kaya nu apa. Nah, dia perbedaan kerja dengan tapi cuma dilakukan oleh 15% orang saja. Semoga kita ada yang di 15% ini. Tepuk tangan dulu ya. Ada juga yang modal besar ya, perusahaan bersistem konglomerasi. Ini mah nggak usah diobrolin oleh kita karena modalnya miliaran. Jadi miliaran. Ini juga ratusan juta. Ya, laba nih kayak Indomaret, kayak Alfamart. Kita ambil yang ini saja. Karena ini tuh murah tapi mudah. Simple ya. Simple, mudah. Bisnis jaringan yaitu personal franchise ya, itu bisa kita mengerjakan dengan modal kecil tapi kita bersama-sama mengerjakannya. Membangun aset melakukan sekali mendapatkan penghasilan terus dan terus. Makanya kalau bisnisnya sudah berjalan, jadi kita tidur pun ini keran akan mengeluarkan ngocor itu bisa dipareman. Terus kalau Sebentar wudhu emas. nah ini bahaya ini kalau dipakai wudhu ini bahaya, ini nggak sah ini ya. Tapi kalau cuma ditandakan begini mah terus diawurkan kata tangan jadi masalah. Ya, itu tadi berbagi itu mudah. Berikutnya, cara yang terdahsyat meningkatkan penghasilan adalah ini lahirnya 2014. Kalau tadi yang Koran Budi jelaskan, CAIR itu berdirinya seumuran saya, kembaran saya lah, beda nasib doang. Iya. Gitu. Tahun 75 berdiri terus sampai sekarang, nggak pernah jongkok itu perusahaan. Nggak pernah duduk. Terus berdiri. Tercangkel-cangkel. Karena dia tujuannya mulia untuk Indonesia. Jadi nggak duduk-duduk, nggak jongkok-jongkok, kuat gitu. Nah, ya, ini Triain itu tahun 2014 dan banyak yang sudah berhasil ya di Triain itu. Nah ini sebuah solusi bisnis. Triain itu ada insurance, investment income. Konsep bisnis yang dimulai di tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi. Jadi kalau yang belum tapi sudah rajin menabung, jangan khawatir, itu bonusnya numpuk. Sepertinya bonus ADD nggak ditransfer ke apa. Jangankan besar, 2.000 rupiah pun nggak bakal hilang. Dan itu tidak dipotong admin itu kalau transfer dari sananya. Tapi hebatnya di sini kita dididik untuk taat pajak. Luar biasa. Orang luar sana punya perusahaan besar itu kalau ditagih pajak melotot, malahan bodyguard tuh di keluarga itu tukang pukul. Rajin bayar, didahar ditutup pegawai pajak. Nah, sinaon teh? Yuyus. Anu, Gayus.
Kusi eta pokoknya mah. Yuyus. Ongko di penjara tapi aya dibalik ke nonton tenis meja, tenis lantai. Gayus tabungan dah. Tanggungan, garis tanggungan. Nah, itu ya sebagai bisnis resmi dari PT Aris Indonesia Raya. Nah, jadi bonusnya numpuk, begitu nanti kita berisensi ikut ujian dengan punya sponsor ataupun tidak, itu bisa dicairkan. Karena kalau bonus masuknya ke rekening. Gitu. Tapi kalau yang kita tabungkan, premi yang kita bayar itu masuk ke ID, ya, yaitu ke Sentra Raya. Jadi nggak di ATM, gitu, nggak masuk ke tabungan, nggak bisa diambil itu, gitu. Karena ditumbuh kembangkan di obligasi, pasar uang, pasar saham, dan reksadana. Nah itu, jadi saling menopang tuh 4 instrumen itu. Kalau reksadananya lemah, ada obligasi. Obligasi ada pasar uang, ada saham. Nah, sekira saya tadi sudah ya, sudah dijelaskan ini, prestasinya sudah. Ini yang di Jakarta ya, di Delong. Ini ya prestasinya sudah jelas ya, sudah tertabung. Nah ini marketing plan ini bisnisnya. Ada 7 bonus sebetulnya, tapi di sini cuma ditulis 6. Yang ketujuhnya itu bonus halan-halan. Ya, bonus jalan-jalan ya. Ada referensi, ada bonus elit, bonus posisi, level, relatif, resistensi, dan jalan-jalan. Caranya, nih bonus referensi. 1 kali referensi dapat bonus selama 3 tahun. Ron Budi, Yap. kerja sekali dibayar berapa kali sekarang? Sebulan. Kalau sekarang kerja sekali dibayar berapa kali? Kali. Sekali. Nah, itu bedanya sama cair. Padahal kerjanya dari pagi sampai sore sampai malam. Di sini 1 kali kita menyampaikan program bagus ini, program hebat ini, program dasar ini. Kalau ada orang yang sama punya keinginan hari tuanya mapan, hari tuanya nyaman, tenang, padahal baru 1 orang, kita sudah dikasih bonus selama 3 tahun. Luar biasa ya untuk kita. Ini pembagiannya ya, silakan kalau dapat mitra nanti mau yang nabung, tawarkan yang besar dulu ya, kita tahun pertamanya besar ya, tahun kedua juga cukup besar, dan tahun ketiga juga lumayan. Tetapi ada yaitu solusi terakhir. Ya tadi nunggu gue cenanya ngomporin, urang mah ulah minculak lah, ulah mau kerap sorangan, Kudu korsa lah, kudu nah, karangan. sarua gitu, sairama cenah gitu. Tapi tenang kan 700. Tenang, nunggu 1 juta. Bisa juta gitu. Baik. Tenang. Aya mah. Bahkan aya nu cash oge, Mangga. kita dicicil 21 juta, 42 juta, 30 juta gitu. Ulah teh, ulah diantep. Buru-buru ditandatangan, buru-buru Muntas 30 kali nabung masih kena semangat nabung terus biasa. buka polis yang berikutnya. Polis baru. Tidak boleh di polis yang itu. Polis baru. Karena sistem langsung menolak. Tanyakan saja sama senior saya. Tuh. Nah ini ya, kalau yang favorit nih, tahun pertama 12 kali kita transfer, bonus 50.000. Terus tahun kedua 12 kali juga ditransfer 25.000. Tahun ketiga masih dihargai nih kerja kita 12.500. Itu yang ke-50. Terus, nah ini tadi ngobrolin bonus. Aduh. Assalamualaikum Bu. Pakai ojek di sini? Yang sendok berapa? Oh ya, selamat datang. Aduh, ini orang jauh tuh Pak. Panjang. Orang jauh. Maaf Bu, di belakangnya. Abangnya apa? Nah ini ya bonus elit nih. Ini elit itu orang mana sih? Gitu. Sampai orang Bener. elit itu orang mana sih? Sampai musyawarah ribut dengan elit. Pandangan. Neng elit. Neng elit, bahkan tembus kemarin waktu corona katanya sampai 1 juta 500 ya Bu ya. Luar biasa. Waktu saya itu cuma 800. Padang berapa? 760 ya. Nih, walaupun ganteng begini, ini sudah mendapatkan bonus elit. Tapi ini nih belum ya. Ini Nyusul. Nah, ya. Nyusul. Nih kalau Tahun merekrut besok. 5 orang sampai 9 orang kita dapat bonus elit 1 bagian dalam 1 bulan kita merekrut 5 atau 9. Tapi tanggung kalau 9 tak mari aja deui. Terus kan tapi kalau terdaftar mah jajageun 10. Boga tabungan tuh. Nah. Jadi dapat 2 bagian bonus elit itu ya. Ini rinciannya. Nah, caranya begini, ilustrasinya perhitungan bonusnya.
rekrut 5 orang. Kalau yang nabungnya 350, ini seperti Pak Jajang ya, dapat A, B, C, D, E 5. Terus Ayah juga daftar, nabung, yang 5 orang itu juga sama, didaftarkan dan nabung sama gitu. Nah, bonus referensinya kali 5, jadi 250. Karena 5 dapat bonus kali. Jadi di sini dikasih paling sedikit, paling ya, biar tidak ketipu. Ini 500.000. Terus bonus referensinya 50.000. Karena apapun tertipu. Senang 500.000, kita yang kaya 800. Jempling. Jempling, padang oke, padang kita dibalikin, mau 250, mau bahasa, ayah gitu, nah ini ya, jadi jumlahnya 800.000. Jadi kalau bulan pertama kita bayar premi 350, 400 sama pendaftaran, berarti 2 bulan ke depan kalau bulan besoknya dapat 5 orang, ini sudah gratis. Bisa bayar 2 bulan, masih sisa 100.000. Tiap bulan nggak Pak? Hah? Dapat 800-nya tiap bulan. Ini cuma sekali. Jadi berikutnya Yang cari elit lagi. Nah, kalau bulan berikutnya ini sudah pasti, ya. Ini sama level. 100 berarti ya. Ya, sama level. Kalau pengen lebih besar lagi ini, bonus elitnya cari yang 200 dan 1 juta. Nah, di sini Bapak Ibu. Ternyata yang tadi dibilang pasif income benar sih kumaha. Hari ini kan kita masih aktif income. Iya. Kalau abah buka warung, lamun aya nu bahaya teh menang duit. Kamu nu balanya mah nya. Terus ada kalau uang. Kalau cicing, kalau ada yang beli mah cicing oke hareupeun warung ya dapat uang gitu. Kadang nakal gitu jualan mah, tapi kalau kita usaha, kalau kita sekarang jualan dapat uang, itu namanya aktif. Oke. Tapi kalau tidak, nu aya ge be, nu aya ge koredas. Nah, hebatnya di sini ini karena kerjanya sama, bareng-bareng. Jadi tadi yang 5-an itu, nah yang ini juga pasti pengen seperti kita. Yang ini sama. Terbentuklah per grup itu tadi dibagi 3 grup. Yang paling rendah nih tim agensi, omsetnya itu terkumpul 2.450 per grup. Nah, per bulannya itu akan ditransfer bonusnya, ini nggak masuk akal, tapi masuk rekening ini 1 sampai 2 juta. Tepuk tangan untuk Pak Angga. Ini sudah sudah enjoy aja gitu. Iya benar. Ya ini sudah enjoy juga gitu. Jadi sudah tidak kemana-mana gitu, bebas waktu, bebas finansial. Bagian gegerong ya Pak? Ya di rumah aja. Nah itu WFH ya. Terus yang peringkat kedua nih, leader agensi. Omsetnya bukan kita yang membangun omset sebanyak ini, tapi tim bareng-bareng tadi. Tercipta per grup 4,9 juta. Ditransfer ke rekeningnya 2 sampai 4 juta. Sudah ada nih orangnya yang dapat ini? Ada. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Makanya dia mah tidur kalem ada mau kasih saha bonus mah. Mau nyasar Pak Hili mah. Pak Hili. Kan dia bonus pangga pas rilir dicek aya. bonus pangga dihijikeun Itu Tuh, masing-masing. masing-masing. Cuman akhir nama kan jadinya. Itulah hebatnya ya di sini. Walaupun tidur, tapi kalau sudah berjalan bisnisnya, mitranya sama-sama, kerjasama itu akan menghasilkan pasif. Terus yang ketiga brown agency. Ya ini impian yang pertama saya sebetulnya ya. Ya impian lah, nggak apa-apa, menarget yang pertama aja. Saya malah nggak kesini, malah kesini impiannya. Nggak apa-apa lah. Nggak ada yang ini kan, nggak ada yang usil kan? Saya Gimana? di sini tercipta omset 15 juta per grup dan akan ditransfer ke rekening 4 sampai 10 juta. Dan kalau kita nanti kantor sudah dibuka, sudah bisa silaturahim. Yang dapat ini mah banyak, sudah banyak. Ada mantan tukang panggung, ada mantan pelayaran tadi Pak Eko ya, Pak Eko, terus banyak lah pokoknya. Ibu-ibu udah balatak lah, elek kono lagi ibu-ibu kantor.
Nah ini yang berikutnya silver agensi 20 juta per grup, ditransfer 10 sampai 20 juta. Ini ada mantan wakil kepala sekolah orang Sumedang. Tadinya orang kecil, sekarang jadi orang Besar. ya. Nanti kalau kantor sudah aja Pak, bisa lihat, bisa ketemu, bisa foto. Nggak kayak kita sama Pak Kepala Desa, mungkin mau berfoto mereka sulit, nggak mau. Apa kepentingannya? Padahal gajinya Kepala Desa berapa? 2 juta. Itu gede, masih gede nih Bu Yuni, transferan. Nah berikutnya, itu goal agensi 1 juta per grup. Ini ditransfer ke rekeningnya 25 sampai 30 juta. Sudah ada. Ibu-ibu apa sudah berfoto? Ya nggak apa-apa lah, sudah berfoto sama orang yang berpenghasilan 27 juta. Itu setiap minggu mah cuma goreng bala-bala, mingguan anu sharing. Ibu-ibunya biasa aja, ramah, baik, ngomongnya nggak keras, ngomongnya nggak bentak-bentak, tapi penghasilannya ini sudah 27 juta. Luar biasa ya. Nah yang ini platinum agensi 12 juta per grup, ditransfer ke rekening 40 sampai 60 juta. Ini suami ibu tadi, yang tadi ibu Desi, terus yang berikutnya suaminya Bapak Iswanto, mantan tukang kolorasi. Ini per bulannya sudah 50 juta ke atas bukan? Jadi sekeluarga beliau sudah sekitar 90 juta. Mau 100 juta. Itu luar biasa ya. Ada juga Pak Lukas dan istrinya sekeluarga. Terus titanium agensi 400 juta per grup. Ini ditransfer 70 sampai 120 juta per bulan. Ini per bulan Bapak Ibu ya, bukan sekali, per bulan. Sudah ada, masih aktif. Jadi PNS, yaitu Bapak Gusmik ya. Di apa? Brimob ya. Beliau sudah di titanium menuju ke agensi. Apa kabar? Luar biasa. Pasti. Nah ini tadi kegerobokan apa kabar? Luar biasa Pak Sikron. Biar kita semangat karena ucapan yang sering atau kata-kata yang sering kita ucapkan itu jadi doa. Insya Allah itu jadi doa. Dan tadi kalau kita masuk ke yang 15% itu, kita insya Allah kita akan mengambil posisi ini juga semuanya ya. Drone agensi di pergrupnya 800 juta ini ke rekening kita. Ini cuma tulisan aja 300 juta itu, tapi unlimited. Ini tidak terbatas uang. Bisa lebih ya. Bisa lebih. Dan hebatnya berapapun yang kita dapatkan per bulan itu sudah taat pajak itu. Otomatis. Mau ngambek deh dipotong ke pajak teh. Kada tuh bohong masih dipakai tuh. Lain duit belanjaan. Ya. Nah ini ya. Itunya apa? Struk gaji nih. Ada nih Drone agensi 6 juta, sisanya ini sisanya udah di potong pajak ya. Potong pajak. Nah, ini titanium Pak Gusmi. Ini udah dipotong pajak. Dan ini bisa lebih dari ini. Bahkan kalau nggak salah saya di Facebook itu Pak Gusmi 100 juta itu per bulan, bukan 71 juta. Ini goal agensi ya, tadi Ibu Desi ya, sama Ibu Desti sama di sini. Nah ini Kron, ini sudah dipotong semuanya nih sebelum potong pajak berapa? 336. Berarti benar. Tadi 300 itu cuma angka saja dasarnya segitu. Itu sebetulnya segini bisa lebih dan sudah potong misalnya ini bisa buat beli mobil Fortuner ya setiap bulan. Mantap. Nah, kesepakatan agen dari Network tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri, wajib diikuti brosur bis. Tidak diperbolehkan membuat aplikasi atas nama Tri Network. Terus penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Jadi di sini itu fluktuatif, sepenanggungan. Kalau pas untung besar dapat besar, tapi kalau pas sedikit kita juga sama sedikit, sepenanggungan. Ya. Terus penjelasan khusus produk unit link tidak boleh mengatakan nilai investasi pasti dengan persen atau tadi kan tidak, ada 6, 14 dan 20 itu. Tidak boleh membuat sistem dalam sistem diawasi OJK. Nah ini baru jalan-jalannya.
Siapa yang mau? Mau. Mau? Mau. Tapi Saya yang Abang mau mah? mau saya. Nah, Nah, iya. insya Allah ya, yang mau ke naik kapal Sis. Iya. cruise ya, terus umroh Oh. dan jalan-jalan ke Eropa. Ini bisa ketemu Messi ini ke Spanyol. Ini Messi. Umroh kayak umroh. Umroh bisa ketemu dengan kapal ya. Abah. Berarti Nah, ini yang tadi. Saha iya, Bah? Ajam. Ini orang kecil dulunya. Kakak. kakak Kakak ini. kakak Pratama. Nah, kakak Ajang Kurniawan. Paling besar. Tapi sekarang jadi orang Besar. Kalau di kantor, selonjorannya di pojok. Karena sudah jelas 15 juta, 17 juta. Udah jelas sudah. Tek ngagoler oke di kantor, terus jelas bonusnya mau ke batu. Gitu. Sekarang beliau sudah punya mobil ya, kalau dulu punya Supra. Karena keluarganya keluarga besar ya, itu Supra sampai nggak kelihatan joknya. Tapi sekarang beliau alhamdulillah nggak kehujanan, nggak kepanasan, sudah punya karimun ya. Sudah Supra deh. Nah, ini orang yang minoritas menembus ke atas. Kalau Patih Suwanto saja bisa, yang dulu penghasilannya cuma 50.000 per hari, ngontrak di Bandung, punya istri dan anak 3, itu bisa hidup waktu itu, 2014. Nah, terus beliau serius menjalankan ini, akhirnya luar biasa, ini 27 juta, ini minimal 50 juta. Dan alhamdulillahnya saya sudah berfoto dengan beliau nih berdua ya sudah. Sekarang rumahnya yang dulu ngontrak sepetak sekarang 1,9 M. Luar biasa. Mobil baru HRV ya, luar biasa. Ini idenya presidennya Raitem nih. Nah ini pasangan Salmanik ya, pasangan luar biasa, Ibu Desti dan Pak Lukas Roy. Ini penghasilannya sudah 100 juta lah, kayak tadi Pak Tiswanto, karena anaknya juga sudah punya penghasilan. Ada orangnya. Ada, saya sudah berfoto, sudah salaman, sudah. Nah ini wajahnya sekarang agak miang-miang ini wajahnya sekarang. Kemarin di Facebook tuh nyanyi pegawai negeri. Di Facebook tuh nyanyi sama Pak Anjar tuh ya. Pasangan walaupun Karaokean juga ya karena Karaokean. penghasilan 200 Juta mah. bebas. Mau aja bisa diken, daerahnya bisa diken. 250 juta per bulan mah tuh bahaya kalau soalnya keprokan we. Halus. Bulan Halus we. Jualan juga restoran. Nah, itu hebatnya ya. Dan Uang sekarang, menciptakan segala. dulu beliau waktu jadi satpam itu 25 tahun ya, mengabdi cuma digaji 5 juta. Itu jaga mobil juga di Astra. Nah sekarang mau beli mobil tiap bulan nggak bisa dia. Astra tersebut ya. Nah ini pokoknya di atas 200 juta. Jadi ini paling sedikit segini, paling sedikit. Nah ini yang luar biasa Pak Yosef, cuma setahun 11 bulan jadi kron. Nggak tahu saya juga ilmunya kayak apa tuh. Kayaknya mau gurunya jeung Malapir atau siapa tuh, kayak kecepatan tinggi ya. Nah ini yang luar biasa lagi. Yang luar biasa lagi nih, Bapak Aprial Tabrani ya. Dulu konektor bis Mercedes-Benz mobilnya, bisnya, yang jendelanya ada 12, Nah, sekarang mau pintunya 3. Sekarang beliau punya Mercedes-Benz yang pintunya 2 tanpa jendela. Ya, ini penghasilannya sama istri sudah Setengah minimal M. setengah miliar. setengah M. Bukan 500 juta Pak. Setengah M. Setengah miliar ini minimal. Setengah Bukan 500 juta. setengah M. Luar biasa. Juta Kalau mah 500 leutik juta keneh. tuh, Juta mah leutik keneh. M setengah M. miliar itu sudah luar biasa. Sekarang beliau berbahagia ya dengan kehidupan yang baru, masa tuanya sudah tenang, penghasilan sudah pasif dan sudah mapan lah jelasan dan berguna. Sekarang beliau sedang membangun masjid ya, Masjid Kim. Dia sudah menulis biografinya ya, bukunya ya tentang perjalanan hidupnya. Nah, ini cara memulai. Ini untuk yang mau mulai ya. Berjajang, selamat datang di keluarga besar THR.
Daftar di aplikasi Mobis dan mengikuti sertifikat AJI serta membayar ID aplikasi sebesar 50.000. Jadi yang 50.000 itu buat ID. Angus nanti. Angus karena dapat ID, dapat polis nanti gitu, pengakuan atau sahnya kita jadi nasabah. Diakui gitu aja ya. Yang 50.000 bukan untuk yang mengajak, bukan untuk yang menjelaskan, bukan. Tapi untuk beli ID yang boleh. Nah, transfer pembayaran premi pilihan sesuai pilihan ya. Ada yang 3,5 tujuan 1 juta melalui virtual account via bank BCA, Mandiri, BRI, Indomaret, Alfamart, bisa auto debit ya, BCA, BRI, Mandiri, kartu kredit. Asal ulang kartu pergi kredit gitu, tapi kartu kredit ya. Terus ada bank yang sekarang ada Bukopin, Maybank, CIMB, Niaga, dan satu lagi apa? Danamon ya? Danamon. Bank-bank seperti itu aja sekarang merapat. Karena tahu kalau uangnya dititipkan di CAR, bisa libur aman dan bisa bertambah. Nah, ini ya bank yang tertulis belum ditambah. Nah, PT AJ Sejahtera Asia Raya tidak menerima pembayaran premi tunai dan tidak bertanggung jawab untuk premi yang dititipkan via agen, staf, admin, dan karyawan, kecuali benar-benar bisa dipercaya. Dan yang dititipkan juga harus bisa dipercaya, harus aman. Ya. Ini bisa dicek nih dalam aplikasi Mobis ya. Nah, ini foto ini sebetulnya belum lengkap ya, kurang 2 orang nih. Istrinya Pak. Kurang 2 orang perempuan ya. Ini orang-orang biasa. Yang luar biasanya ada mantan pengangguran di sini. Pengangguran? Jadi kron. Salah lah. Salah ya? Di mana itu? Kalau nggak salah ini nih. Ini ekspedisi ini. Ini guru. Pokoknya ada mantan pengangguran yang Tadi sugan tuh nunggu ada mantan pikiran kanan ibu-ibu lain. Bukan ini mau Lain itu kanan nu hideung. besar. Sebetulnya apa tuh? Apa di sini tapi nggak ke bawah. Tinggal jangkrik lah. Kayak nyumput Tuh aya nu di nu bodas. Itu kengarit itu. Oh, tuh ya. numput. Apa kabar? Luar biasa pasti keren. Terima kasih yang sudah menyimak ya penjelasan dari Abah tentang marketing kuliner. Mari kita satukan niat, semangat untuk meraih cita-cita, khususnya kita ini pejuang-pejuang keluarga, supaya keluarga kita bahagia, supaya orang tua kita juga bangga. Tapi lain bangga bahasa Sundanya, bangga teh hese bahasa Sunda mah. Bangga barang. Hese prospek kali itu berhasil, prospek kali itu berhasil, ada bangga Sunda gitu. Tapi kalau bangga Indonesia itu walaupun belum berhasil tetap gigih, tetap kita berjuang, tetap kita berjalan. Gigi di Sunda. Gigih bahasa Sunda salah asa kan, salah asa. Maka ulah pakai gigi bahasa Sunda jadi nerangkeun teu anggeus. Gigi nasional. Gigi nasional. Kan tukang teu kahareup. Gagah cek Sunda. Itu ya. Mari kita sepakat untuk sepakat. Semangat untuk menjalankan bisnis ini ya, bisnis 3i Network. Karena di sini gagalnya saja kata Kron Budi tadi punya investasi dan asuransi. Nah itu gagalnya. Gitu. Ya kalau berhasilnya malah nggak usah diceritakan lah ya. Karena cita-cita Abah tuh Abah nggak muluk-muluk penghasilan tambahan itu. Abah cuma pengen pas-pasan lah. Pas kemana-mana. Pas ya, Pas kemana-mana. Jadi keuangannya cukup pas ya Abah mah. Pas sayang mobilnya ayah, pas sayang jalan-jalan ayah. Jadi pas Siap. itu di pas we gitu naon. Jadi ayah terus ya. Cukup sekian. Kalau memang kurang jelas karena saya juga belajar. Di sini sebetulnya harus bergilir. Mungkin Jumat besok siapa yang akan berdiri di sini akan menjelaskan tentang program dan marketing plan-nya. Terus acara yang berikutnya mungkin nanti pembicara yang akan menjelaskan siapa yang akan membakar semangat kita, gitu ya. Siapa yang akan membakar semangat kita? Karena di sini harus ada yang memberi semangat, guys. Bakar baju.
jadi baju di Pas mana ya, cukup Duduk, sekian. duduk. Kekurangan dan kesalahan itu mutlak dari saya, dan kalau ada yang kurang dimengerti silakan tanya nanti di acara selesai atau nanti bisa tanyakan di lain waktu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan tentang konsep think plan-nya atau gimana cara kita berpenghasilan di bisnis yang sangat hebat ini gitu kan. Nah terus terima kasih untuk kawan Abah ya gitu kan yang telah menjelaskan. Acara selanjutnya yaitu motivasi atau kisi-kisi gitu kan, gimana kita bisa sukses atau bisa meraih gitu kan penghasilan yang ada di bisnis ini. Ya kita panggilkan itu ini dari tuan rumah yaitu Ibu ini kepada Sudah lama tidak mendengar tausiah. Nemuin ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Saya juga sama ya, sudah lama nggak naik juga karena satu dan lain hal gitu. Kadang suka, sebenarnya saya sendiri kan masih aktif kerja, jadi kadang nggak ikut home sharing. Sebenarnya nggak dengerin di belakang, tapi suka nggak ikut hadir langsung. Kesempatan kali ini alhamdulillah saya dipercaya untuk membawakan sedikit motivasi. Belum bisa memotivasi orang lain, yang jelas mungkin pengalaman pribadi saya sendiri aja, pengalaman keluarga saya sendiri gitu, bahwa yang namanya hidup nggak ada orang yang nggak butuh uang. Saya yakin itu semua orang pasti butuh uang, kecil pun butuh uang gitu. Apalagi kita yang sudah besar gitu. Untuk bapak-bapak, ibu juga yang hari ini masih bekerja, bersyukur. Yang masih bisa dagang hari ini bersyukur gitu ya. Cuman dari rasa syukur itu, apakah kita sudah menyisihkan? Itu pertanyaannya. Karena banyak di luaran sana gaji besar, jabatan tinggi, tapi belum tentu menyisihkan gitu. Kalau ditanya, kalau diajakin, bilangnya udah menyisihkan sendiri, tapi di saat ada kebutuhan mepet ternyata dia tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi sebenarnya kalau saya di sini lebih mengajak ke bapak ibu semua, ayo kita mulai memikirkan masa depan kita gitu. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bekerja, untuk yang dagang-dagang, usaha apapun itu, sisihkan untuk hari esok. Sisihkan untuk nanti, apalagi yang masih muda-muda ya, sisihkan untuk kehidupan ya, pastinya yang masih muda untuk nikah, untuk keluarga, anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sisihkan itu, jangan sampai nanti di saat kita udah tua kita baru menyesal bahwa kenapa ya dulu nggak nyisihin, padahal 100.000 dua. Saya yakin hampir semua orang mampu, cuman niatnya dulu yang belum ini. Kadang ada niat, ada kemampuan, mereka nggak tahu harus menyisihkan di mana. Kebetulan kan kita di sini di program CAR, betul perusahaannya adalah perusahaan asuransi, tapi kita berfokus di investasi. Jadi nggak semuanya masuk ke asuransi gitu. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, mungkin ayo coba kita mulai dari sekarang, karena kalau kita mau menjalankan bisnisnya, saya pastikan semua bisa. Hanya bercerita kok, walaupun tidak semua orang di luaran sana yang kita tawarkan semua mau. Karena berbagai macam hal nggak mau, ada memang nggak ada uangnya,
atau memang pemahaman atau penyampaian kitanya yang belum jelas. Jadi mereka nggak mau ikut gitu, takut ketipu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya pikir begini, kita udah percaya ke suatu bank, tapi ada nggak sih bank yang tiba-tiba bank ternama terjadi kolaps? Ada aja kan ya? Ada aja. Tapi karena mindset orang udah percaya sama bank, mereka kadang nggak mikir 2 kali. Padahal dimanapun kita menyimpan, tetap ada resiko. Semua kehidupan ini pasti ada resiko, ya kan? Pasti ada gitu. Nggak ada yang mulus begitu saja, kayak kita nyimpen uang di mana aman-aman saja. Ya kita berdoa mudah-mudahan CRM yang ini tetap berdiri, kita tetap bisa menikmati sampai anak cucu kita gitu ya. Jadi kita tetap semangat di sini. Tadi betul disampaikan bahwa kalau segagal-gagalnya kita di sini, kita memang nggak punya penghasilan ya istilahnya ya, nggak punya penghasilan income-nya, tapi kita masih punya asuransi dan investasinya di saat kita bayarnya sampai beres. Karena yang namanya asuransi saya yakin semua orang butuh, cuman kadang nggak paham. Di saat kita tutup usia sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh banget. Butuh ya? Banget. Butuh banget. Apalagi kalau misalkan kita masih punya ke orang lain, misalkan tanggungan ke orang lain dan lain sebagainya. Asuransi itu butuh, sangat penting. Setidaknya walaupun kita nggak bisa meninggalkan sesuatu yang besar, kita masih punya yang kecil gitu. 21 juta menurut saya untuk kelas kita gitu ya, cukup besar 21 juta. Karena di luar sana kadang dia meninggal, tapi untuk biaya diri sendiri aja nggak ada gitu. Malah ninggalin hutang mungkin. Jadi amit-amit lah ya gitu. Mudah-mudahan kita di sini semua bisa ikut program ini, setidaknya untuk asuransi dan investasinya aja dulu, dan bayarnya sampai tuntas. Sayang kalau nggak sampai tuntas, kita berpikir nggak ada uang dan lain sebagainya. Kalau sudah berjalan kadang berpikir seperti itu, padahal kita harus berpikirnya saya nggak tahu besok masih ada atau tidak. Minimal menyisihkan 21 juta itu untuk keluarga kita. Biaya kitanya sendiri sebenarnya. Pemakaman sekarang mahal, dan semua yang hidup pasti mati. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan hanya memikirkan hari ini saya sehat, hari ini saya masih kerja, hari ini saya banyak, tapi besok kita nggak pernah tahu. Itu jadi mudah-mudahan dengan adanya program ini semuanya bisa ikut, semuanya terbuka untuk sesuatu hal yang lebih baik. Dan di sini kita sama sekali tidak memaksakan lah ya, tidak memaksakan, dan punten-punten tidak akan menjerumuskan. Tadi juga udah dijelaskan biaya akuisisi dan lain sebagainya. Jadi harus paham lah teman-teman yang sudah bergabung di sini, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, minimal paham bahwa kalau nggak beres bayarnya sayang, putus di tengah jalan sayang gitu. Kalau memang mau putus di tengah jalan, ngobrol sama leadernya, baiknya gimana? Mau diambilkah atau dilaporkan gitu? Kalau saldonya 1 juta 2 juta, saya rasa sih mending diambil gitu. Itu kalau putus di tengah jalan. Tapi kalau coba ikut di perusahaan asuransi yang lain, setahun 2 tahun kita keluar, belum tentu ada uangnya. Ya, kalau CRM masih ada karena kita bisa lihat ada atau tidaknya ada di Mobis gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya terbuka untuk masalah ini. Minimal bukan untuk diri kita sendiri, kita mikirin keluarga kita, keluarga yang saya yakin kita sayangi gitu ya. Bapak-bapak mungkin mikirin istrinya, mikirin anaknya. Saya pribadi, saya lebih memikirkan anak-anak saya. Kalau seandainya masih kecil-kecil, kita tinggalin gitu kan ya. Alhamdulillah. Sekarang ini mah pengalaman banyak orang gitu di luaran sana. Di saat punten-punten gitu ya, di saat istri meninggal, suami rata-rata punya keluarga lagi. Ya kan? Iya. Walaupun tidak semuanya. Ya kan? Nah, anak-anaknya mau sama siapa? Siapa yang ngebiayain gitu? Walaupun perempuan ada aja yang seperti itu, tapi setidaknya kita sebagai orang tua harus menyiapkan lah buat keluarga kita.
Ya kalau yang istri mungkin buat suami dan anaknya, yang suami buat istri dan anaknya. Syukur-syukur kita bisa membantu kedua orang tua kita. Di CAR, kenapa nggak bisa ngasih uang gede, setidaknya saya asuransikan. Mereka udah berjuang buat kita. Mana balas budi kita, istilahnya begitu. Walaupun mereka tidak minta, tapi setidaknya kita belum bisa ngasih uang yang besar, kita asuransikan. Toh uangnya setelah jadi duit nanti mau diambil buat kita nggak apa-apa, yang penting diasuransikan aja. Setidaknya sedia payung sebelum hujan. Di saat kita ada hujan, payung memang tidak akan pernah membuat badan kita tetap kering karena ada, tapi setidaknya mual diberek lah gitu, mual basah kuyup gitu ya. Jadi buat semuanya mudah-mudahan terbuka dengan program ini. Mari kita bareng-bareng di sini untuk menjalankan ini semua. Kalau memang belum mampu di bisnisnya, setidaknya ikutan programnya gitu ya. Jadi semoga kita juga selalu diberi kesehatan, dikasih panjang umur di saat yang ikut program ini bisa menikmati hasilnya. Ya. Paling itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo tutup. Tutup aja. Tutup. Baik, kunaon. Kenaon. Alhamdulillah acara demi acara itu udah selesai. Mungkin acara selanjutnya yaitu sesan-sesan gitu, tanya jawab atau Ngopi ya. ngopi-ngopi sambil ngopi-ngopi gitu kan. Cangkaleng. Nah kita tutup dulu acaranya gitu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.